sahabat Theta Omega, My Theta Family, ketemu lagi dengan saya di segmen Bite of Wisdom hari ini. Hari ini kita akan membahas satu topik tentang Love Yourself First. Mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Mungkin ini bisa menjadi satu pertentangan. Di masyarakat kita seringkali dikatakan bahwa kita harus mendahulukan kepentingan orang lain. Betul ya? Kita harus mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Kita harus memberi lebih banyak. Itu semua adalah hal yang benar. Tetapi sebelum kita bisa melakukan semuanya itu, kita harus belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Ibaratnya seseorang yang ingin memberikan sesuatu, ingin memberikan uang misalnya. Bagaimana kamu bisa memberikan sesuatu kalau kamu tidak memilikinya sendiri? Bagaimana kamu bisa mencintai seseorang kalau kamu lupa dan tidak tahu bagaimana caranya mencintai dirimu sendiri? Apakah akan efektif? Apa artinya mencintai diri kita sendiri atau love yourself first? Artinya kita tahu kapan berkata tidak. Kita tahu batasan-batasan ketika kita harus berhenti melakukan sesuatu dengan mengorbankan diri kita dan kepentingan kita terus-menerus. Misalnya, yang paling mudah adalah di tempat kerja atau di sekolah. Apakah kamu adalah seseorang yang suka dimanfaatkan oleh teman kamu? Seseorang yang tidak bisa berkata tidak. Kamu tahu pekerjaan kamu sudah sangat banyak. Kamu tahu kamu sudah overload. Tetapi setiap kali ada orang yang datang sama kamu dan memanfaatkan, tolong dong bantu kerjaan gue ini, tolong siapin laporan gue. Padahal itu adalah bagian pekerjaan dia misalnya. Atau misalnya tugas PR ini harusnya dikerjain sama dia sendiri. Betul ya? Kan setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Tetapi kamu terus menerus jadi seseorang yang dimanfaatkan oleh teman kamu. Tolong dong bantu gue. Dan karena stigma bahwa you have to put everyone else first before yourself, you do it. That's not. Itu artinya tidak mencintai diri kamu sendiri. Kamu harus tahu kapan berkata tidak. Kalau memang dia memerlukan bantuan karena situasi-situasi tertentu, tentu saja kamu perlu membantu dia. Tapi bila dengan memberikan tugas atau tanggung jawabnya itu kepada kamu dan dia malah punya waktu untuk party, senang-senang dan melakukan hal-hal yang bukan tanggung jawabnya, itu namanya kamu dibodohi. You need to learn to say no. Kamu harus belajar untuk melindungi diri kamu sendiri and say, no, sorry ya, ini adalah tanggung jawab kamu dan aku nggak bisa melakukannya untuk kamu. Ini juga berlaku di dalam satu hubungan. Ketika kamu terus-menerus memberikan diri kamu, tetapi kamu tidak dihargai, apa rasanya? Kamu harus belajar untuk mencintai diri kamu sendiri dan kamu harus belajar untuk mengatakan kepada dia dengan cara yang sopan dan baik tentunya. Please respect me, please appreciate what I do. Dan kalau orang ini terus-menerus tidak bisa menghargai kamu, sudah waktunya kamu memikirkan ulang tentang hubungan kamu tersebut. Learn to love yourself first. Ketika kita terus memberikan diri kita terus-menerus, apakah satu sumber selalu penuh kalau kamu tidak pernah mengisinya? It's never happen like that. Kamu harus memiliki satu waktu untuk diri kamu sendiri, mengisi diri kamu sendiri. Itu sebabnya rekreasi termasuk di dalam kebutuhan hidup kita. Rekreasi ini belum tentu sesuatu yang mahal, tetapi yang penting sesuatu yang bisa menghibur diri kita, membuat kita merasa lebih fresh. Kalau kamu adalah seorang ibu rumah tangga, memiliki waktu untuk me time diri kamu sendiri adalah hal yang sangat sehat. Minta seseorang untuk membantu kamu mengurus rutinitas kamu dan ambil waktu untuk bisa menikmati diri kamu sendiri. Mungkin hanya dengan mandi lebih lama, mungkin menikmati diri, mungkin dengan kesempatan untuk kamu membaca buku yang kamu sukai atau melakukan hobi kamu, itu sudah merupakan satu me time. Dan kalau kamu mau go beyond the extent, kamu bisa melakukan perawatan-perawatan diri. Perawatan-perawatan diri itu bukan sesuatu yang egois menurut saya, tetapi sesuatu yang perlu kita lakukan untuk menyegarkan diri kita. Dulu saya seseorang yang tidak pernah bisa mencintai diri saya sendiri. I go beyond everything dan memberikan seluruh waktu saya bertahun-tahun untuk orang-orang yang saya cintai. Tetapi yang ada adalah saya merasa tidak dihargai. Dan lama-lama saya merasa burn out. Saya tidak bisa memberikan diri saya secara optimal ketika saya harus melakukannya. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya dengan tulus. Kenapa? Karena saya merasa, gila gue udah capek banget. Kok nggak ada orang yang ngerti gue sih? Nah, itulah ada saat-saat dimana kamu belajar mencintai diri kamu sendiri. Belajar mengambil waktu, belajar menghargai diri kamu. Belajar untuk set boundaries atau set nih batasan-batasan apa sih? Kapan gue perlu melakukan ini dan kapan gue perlu mengambil waktu untuk diri gue sendiri. Learn to love yourself first. Cintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Protect kepentingan-kepentingan kamu. Punya batasan-batasan dan tetapkan prioritas-prioritas di dalam hidup kamu. Apa yang bisa diganggu-gugat dan apa yang tidak. Jangan selalu memberikan segalanya kepada semua orang, tetapi kamu malah diinjak-injak. Pada saat itu kamu tahu apa yang harus kamu lakukan.
Bila video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa untuk klik share kepada teman-teman kamu, kepada orang-orang yang mungkin butuh mendengarkan hal ini. And don't forget untuk like and subscribe video kita supaya kamu nggak ketinggalan inspirasi-inspirasi keren di video-video kita berikutnya. Jangan lupa untuk stay tune setiap Rabu dan Jumat. Setiap Rabu kita akan membahas tentang manifestasi kesuksesan, money and business, dan setiap hari Jumat akan ada lebih banyak lagi video-video yang menginspirasi kamu dan bukan hanya menginspirasi, memperkaya kamu sehingga menjadikan hidup kamu hidup yang expanding. Saya dengan Angelica Ariel Savio. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.